Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 217. Bab 1127 bergegas ke kota Pil Suci. Semua anggota klan Ye berdiri di pintu masuk istana keesokan harinya. Mata mereka terasa panas saat melihat kelompok Xiao Yan di depan mereka. Apakah klan Ye bisa mendapatkan kursi tetua Menara Pil akan bergantung pada penempatan Xiao Yan dalam ujian 5 klan besar. Klan Ye hanya akan dianggap terangkat jika Xiao Yan berhasil masuk 3 besar. Dengan perlindungan Menara Pil, mereka akan dapat berkembang dengan damai. Meskipun mereka pasti tidak bisa melampaui klan seperti klan Chao dalam waktu singkat, mereka setidaknya memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Klan Ye mungkin akan menghasilkan generasi muda yang jenius seperti penyihir Chao Ying dari klan Chao. Kemudian klan Ye akan mampu bangkit secara bertahap dan mendapatkan kembali kejayaannya. Tetua kedua, tetua ketiga, saya akan mengikuti Tuan Xiao Yan dan yang lainnya dan menuju ke kota Pil Suci. Oleh karena itu, aku akan menyerahkan klan Ye ini kepadamu. Ye Zhong berbicara dengan suara yang dalam kepada dua tetua di depan anggota klan Ye. Ya, tetua pertama tetap tenang dan bersiap untuk kota Pil Suci. Meskipun klan Ye kami menolak, kami masih memiliki hubungan dengan Menara Pil, seorang tetua dari klan Ye berbicara. Beberapa tetua dari klan Ye di sampingnya mengangguk setuju. Ye Zhong menghela nafas dan mengangguk. Dengan terus menurunnya klan Ye saat ini, beberapa hubungan masa lalu mereka telah hilang. Namun, beruntungnya tidak semua orang sekejam klan Chao. Terlebih lagi, karena hubungan inilah klan Ye masih dapat mempertahankan namanya dan memiliki peluang untuk bertahan hidup meski telah gagal dalam 2 tes sebelumnya. Xiao Yan melirik ke langit dan dengan lembut berkata, "Sudah hampir waktunya. Tetua Ye Zhong, ayo pergi." Setelah istirahat malam, perasaan mempesona yang ditunjukkan Xiao Yan kemarin perlahan-lahan menghilang. Namun, dia samar-samar memahami bahwa kekuatan batinnya saat ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Jika seseorang harus memberikan penjelasan, mungkin saja kekuatan batinnya saat ini memiliki aura jiwa tambahan di dalamnya. 4 keadaan jiwa yang agung tampaknya berguna bagi seorang alkemis. Terlebih lagi, pelatihan Douki sepertinya tidak banyak membantu berdasarkan indra Xiao Yan. Melatih jiwa seseorang dan melatih Douki adalah 2 metode yang sangat berbeda. Mungkin ada 2 jenis metode pelatihan di zaman kuno. Namun, di seluruh benua Douki sekarang, melatih Douki dianggap sebagai jalur ortodoks. Jiwa adalah sesuatu yang tidak hanya Xiao Yan tetapi bahkan beberapa elit Douzun tidak mengerti bagaimana memperkuatnya melalui pelatihan. Ye Zhong tersenyum dan mengangguk saat mendengar suara Xiao Yan. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia berbalik dan segera berjalan ke alun-alun yang terletak di bagian utara kota. Ada lubang cacing yang terletak di kota Ye. Itu tidak terlalu besar dan tidak dapat mencapai kota Pil Suci. Sebaliknya, mereka perlu melakukan beberapa kali transfer untuk mencapai tujuan akhir mereka. Selain Xiao Yan, Dokter Peri Kecil, dan Tianhuo Zunse, hanya Xin Lan dan Ye Zhong dari klan Ye yang menjadi bagian dari kelompok mereka. Lagi pula, tidak ada gunanya membiarkan lebih banyak orang pergi jika menyangkut masalah seperti itu. Lebih baik mereka tinggal di kota Ye untuk melindungi klan. Beberapa dari mereka mengikuti Ye Zhong saat melintasi kota. Sekitar 10 menit kemudian, mereka muncul di tempat terbuka di utara. Meskipun klan Ye telah menurun, harimau tua itu tidak kehilangan kekuatannya meski kurus. Oleh karena itu, lubang cacing yang didambakan orang lain ini masih milik klan Ye. Jelas sekali, Ye Zhong telah memberikan instruksi mengenai perjalanan mereka melalui lubang cacing. Oleh karena itu, tempat terbuka itu kosong ketika mereka masuk. Kelompok Xiao Yan menaiki tangga batu, dan lubang cacing yang berputar perlahan muncul di depan mata semua orang. Kota lubang cacing Ye ini tampaknya memiliki perasaan yang megah. Namun, dari tampilan riak spasial kecil yang kacau yang perlahan-lahan dipancarkan dari lubang cacing, sepertinya lubang cacing ini tidak dipertahankan selama bertahun-tahun. Saat klan Yeku masih berada di puncak kejayaannya, ada 2 elit Douzun yang bersedia menjaga lubang cacing. Namun, dengan menurunnya klan Ye saya, kami tidak lagi memiliki kemampuan untuk mendapatkan bantuan dari ahli tingkat ini. Ini benar-benar memalukan, Ye Zhong tertawa getir. Dia meratap saat melihat lubang cacing ini. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Tidak apa-apa.
Begitu kita kembali dari perjalanan ini, saya akan meminta dokter peri kecil dan Pak Tua Yao untuk membantu Anda mempertahankannya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada kalian bertiga, ayo bergerak. Ye Zhong mengangguk penuh rasa terima kasih. Setelah itu, dia mengeluarkan sebuah perahu hitam kecil yang terlihat agak rumit dari cincin penyimpanannya. Tangannya menggosoknya sebelum dia melangkah maju dengan lembut. Setelah itu, dia memasuki lubang cacing hitam yang berputar perlahan. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Kelompok Xiao Yan muncul di dalam terowongan spasial yang tenang. Ye Zhong melemparkan sebuah perahu hitam kecil, dan perahu itu terbang mengikuti angin, berubah menjadi perahu yang sangat besar. Kapal luar angkasa ini adalah kapal termewah yang pernah dilihat Xiao Yan sejak dia memasuki dataran tengah. Dari kelihatannya, Ye Zhong ini memang menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Beberapa sosok manusia melompat ke atas perahu besar itu. Setelah itu, Ye Zhong menggosok bagian depan perahu dengan cara yang familiar. Penghalang cahaya energi melingkar menyebar, menyelimuti perahu di dalamnya. Seketika perahu itu berguncang dan tiba-tiba menambah kecepatannya. Dengan suara, "Swoos," ia terbang melalui lubang cacing yang tampaknya tak ada habisnya. Kota Anda tidak memiliki lubang cacing yang mengarah langsung ke kota pil suci. Oleh karena itu, kita hanya bisa menuju ke kota bernama kota Qingling. Lubang cacing dari kota itu dapat mencapai kota pil suci. Ye Zhong berbalik dan berbicara sambil tersenyum kepada kelompok Xiao Yan di kapal. Dibutuhkan 3 hari untuk mencapai kota Qingling dari tempat ini, dan akan memakan waktu sekitar 4 hari dari kota Qingling ke kota pil suci. Oleh karena itu, kita akan mencapai kota pil suci dalam waktu sekitar 7 atau 8 hari. Kalian semua harus beristirahat di perahu selama periode ini. Ada kamar individu di kapal. Serahkan masalah pengendalian kapal luar angkasa pada Xin Lan dan aku. Kelompok Xiao yang tidak mengatakan apapun sehubungan dengan saran Ye Zhong. Setelah mengobrol sebentar, mereka memasuki kabin dan menemukan kamar mereka sendiri. Perjalanan melalui lubang cacing terasa pahit dan tenteram. Namun, hal itu tidak mengganggu kelompok Xiao Yan, yang terbiasa berlatih kesepian. Xiao Yan tetap berada di kamarnya sendiri selama perjalanan beberapa hari, mempelajari kekuatan spiritualnya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Tian Huo Zunse kemarin, Xiao Yan menjadi semakin penasaran dengan jiwa. Namun pemeriksaan ini tidak membuahkan hasil. Xiao Yan kesulitan merasakan keadaan misterius yang dia masuki saat memurnikan pil beberapa hari yang lalu. Namun, satu hal baiknya adalah Xiao Yan bisa merasakan peningkatan pada pil obat yang dia sempurnakan sekarang dibandingkan sebelumnya. Dia tahu bahwa peningkatan ini pasti berhubungan dengan jiwanya. Meskipun memasuki keadaan itu saat itu tidak memungkinkan jiwa Xiao Yan untuk sepenuhnya maju ke keadaan jiwa, setidaknya hal itu memungkinkan jiwanya memperoleh aura jiwa tambahan jika dibandingkan dengan keadaan fana biasa. Oleh karena itu, kualitas beberapa pil obat yang dimurnikannya bahkan lebih baik dari sebelumnya. Xiao yang tenggelam dalam jiwanya selama beberapa hari perjalanan melalui lubang cacing. Hari-hari berlalu dengan cepat. Hanya ketika mereka hendak keluar dari lubang cacing barulah Xiao yang kembali dari keadaan ini. Kelompok itu dengan selamat tiba di kota Qingling. Setelah istirahat sejenak, mereka melanjutkan perjalanan tanpa henti ke lubang cacing kota Qingling dan bergegas ke kota pil suci dari sana. Xiao Yan akhirnya menyaksikan daya tarik mengerikan dari pertemuan pil saat melakukan perjalanan melalui kota Qingling. Berbagai alkemis berada di jalanan, menyilaukan matanya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis dalam jumlah sebanyak itu. Bahkan pertemuan besar alkemis yang diadakan di Kekaisaran Jiama masih jauh dari mampu bersaing dengan para alkemis di kota Qingling terlepas dari kualitas atau kuantitasnya. Selain itu, ini hanyalah sebuah kota di dalam wilayah pil. Sangat sulit untuk menebak betapa mengerikannya lalu lintas manusia ketika semua alkemis berkumpul di kota pil suci. Hati Xiao yang tiba-tiba menjadi sangat panas ketika dia memikirkan pemandangan megah dari puluhan ribu api yang menyala, puluhan ribu kuali jatuh, dan puluhan ribu pil lahir. Bahkan darahnya mulai mendidih saat ini. Jika seseorang tidak menyaksikan pemandangan seperti itu sekalipun dalam hidupnya, itu sungguh merupakan hal yang disesalkan. Pertemuan pil adalah pertemuan termegah di dunia alkemis. Tujuan akhir dari banyak alkemis adalah untuk menonjol dalam pertemuan pil. Untuk mencapai hal ini, mereka telah menghabiskan upaya dan keringat bertahun-tahun.
Berpartisipasi dalam pertemuan pil setara dengan mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan para elit di benua ini. Ini adalah jenis pengakuan atas kekuatan seseorang. Siapa yang akan menjadi yang terhebat ketika nyala api di puluhan ribu kuali menyala secara bersamaan? Darah kelompok Xiao Yan mendidih karena kegembiraan saat mereka menemani barisan manusia yang lambat dan panjang ke dalam lubang cacing yang hitam pekat. Bagian dalam lubang cacing tetap membosankan. Namun kini tidak lagi sepi. Kapal luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya bergegas melewati terowongan spasial yang luas ini. Kebisingan memenuhi terowongan spasial saat mereka bergerak. Kota pil suci yang legendaris menjadi lebih dekat di tengah kebisingan ini. Setelah 4 hari perjalanan terus-menerus, cahaya perak melingkar samar-samar muncul di kejauhan dari lubang cacing. Cahaya ini memancarkan riak spasial yang mengejutkan. Suara yang dipancarkan dari banyak kapal luar angkasa tiba-tiba dan anehnya menjadi sunyi senyap saat semua orang mendekati lingkaran berwarna perak yang terbuat dari cahaya. Banyak sosok manusia berjubah alkemis keluar dari ruangan di dalam kapal luar angkasa. Mata mereka memancarkan panas terik saat mereka menatap lingkaran cahaya perak. Kota pil suci, tanah suci di hati setiap alkemis. Xiao Yan meletakkan tangannya di belakangnya. Matanya terfokus pada lingkaran cahaya perak di kejauhan. Darah yang mengalir di dalam tubuhnya perlahan mulai mendidih lagi pada saat ini. Kota pil suci, menara pil. Saya, Xiao Yan, telah tiba. Bab 1128 Kelandan. Satu demi satu kapal luar angkasa melintas seperti bintang jatuh di langit malam. Setelah itu, mereka menyerang lingkaran perak besar seperti ikan yang memasuki lautan. Kelompok kapal luar angkasa berwarna hitam milik Xiao Yan melaju mengikuti arus. Ia menahan riak spasial yang tak tertandingi dan memasuki lingkaran cahaya. Akhirnya, itu menghilang. Ketika kapal itu masuk ke dalam lingkaran cahaya berwarna perak, riak spasial yang intens menyebabkan seluruh kapal luar angkasa tersentak hebat. Namun, guncangan ini berlangsung kurang dari 10 detik sebelum menghilang. Cahaya perak yang memenuhi mata kelompok Xiao Yan perlahan melemah. Sesaat kemudian, cahaya perak muncul. Cahaya yang kuat dan tajam menyebabkan kelompok Xiao Yan secara refleks menutup mata mereka. Angin sepoi-sepoi bertiup sementara kelompok Xiao Yan memejamkan mata. Perasaan lembut dan hangat ini menyebabkan ketegangan di hati mereka perlahan-lahan mengendur. Setelah itu, campuran suara yang sangat memekakan telinga tiba-tiba memasuki telinga mereka dari segala arah saat suasana hati mereka perlahan-lahan menjadi rileks. Hal ini menyebabkan kelompok Xiao Yan, yang tidak punya waktu untuk berjaga-jaga, merasa sedikit linglung sejenak. Xiao Yan perlahan membuka matanya. Sebuah ruang terbuka besar yang seluruhnya terbuat dari batu merah berdiri di depan matanya. Lahan terbuka ini seakan membentang hingga ke cakrawala. Yang bisa dilihat Xiao Yan hanyalah kemerahan yang memenuhi tanah. Dari kelihatannya, tempat ini setidaknya lebarnya 1000 meter. Kelompok Xiao Yan seperti semut kecil ketika berdiri di dalamnya, tampak tidak mencolok. Saat ini, lapangan berwarna merah tua ini sepertinya dipenuhi orang. Kebisingan terdengar dari segala arah. Akhirnya, ia berkumpul dan terbang ke langit. Bahkan awan di langit menjadi lebih pucat. Apakah ini kota pil suci? Xiao Yan tanpa sadar menghirup nafas lembut saat dia melihat tanah terbuka ini, yang begitu luas sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya. Saat ini, beberapa riak terdistorsi terus-menerus muncul di ruang di belakangnya. Kapal luar angkasa bergegas keluar dari riak-riak ini satu demi satu. Setelah itu, kapal luar angkasa dengan cepat menjadi kecil. Orang-orang di dalamnya jatuh dari langit seperti kacang, satu demi satu. Jelas sekali, ini adalah titik keluar dari lubang cacing. Ini hanyalah salah satu titik spasial di wilayah luar kota pil suci. Ada total 8 pintu keluar spasial di luar kota. Ye Zong melirik ke sekelilingnya. Matanya tampak sedikit rumit. Klan Ye jarang datang ke tempat ini setelah kemundurannya. Selama ujian dari 5 klan besar, mereka juga berkunjung dengan suasana hati yang sedih. Setelah itu, mereka akan pergi dengan sedih setelah kehilangan seluruh mukanya. Mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat mendengar ini. Lahan terbuka ini saja luasnya sekitar 10% dari luas kota Ye. Namun, kota pil suci ini memiliki 8 di antaranya. Hehe, tidak perlu kaget. Kota pil suci dibagi menjadi wilayah luar dan wilayah dalam. Saat ini, kami berada di wilayah terluar.
Menara pil terletak di bagian dalam. Tentu saja, terlepas dari apakah itu wilayah luar atau wilayah dalam, semuanya adalah wilayah menara pil. Ye Zhong tanpa sadar tersenyum sambil menatap Xiao Yan. Kota pil suci ini mungkin disebut kota, tapi jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kota biasa. Ukurannya sedemikian rupa sehingga bahkan beberapa ahli Douzong membutuhkan hampir setengah hari untuk terbang dari utara ke selatan. Saat ini lalu lintas belum mencapai puncaknya. Akan sangat menakutkan 1 bulan sebelum dimulainya pertemuan pil. Hehe, jangan mengira kota pil suci ini begitu besar. Pada saat itu, pasti ada kebutuhan untuk masuk. Ye Zhong tertawa. Kamu tidak boleh meremehkan daya tarik dari pertemuan pil. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia baru sekarang mengerti betapa udiknya dia setelah mencapai kota pil suci ini. Dia akhirnya menyaksikan kota besar hari ini. Kemana kita pergi dulu? Xiao Yan mengatur emosinya. Tatapannya, bersama dengan dokter peri kecil dan yang lainnya, tiba di Ye Zhong. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke kota pil suci, dan mereka tidak mengenal tempat ini. Mereka masih harus bergantung pada Ye Zhong, yang tahu jalannya. Ujian untuk 5 klan besar akan diadakan beberapa hari dari sekarang. Seharian kami mengembara, mencari tempat istirahat dulu. Saya akan membawa Anda ke lokasi pengujian menara pil besok. Anda perlu mendapatkan lencana tingkat alkemis yang dikenali oleh menara pil. Ye Zhong merenung sejenak sebelum menjawab. Lencana tingkat alkemis? Xiao Yan kaget setelah mendengar ini. Dia bertanya. Masih ada kebutuhan untuk benda ini? Xiao Yan hanya memperoleh lencana alkemis 1 kali. Itu adalah lencana alkemis tingkat 2 yang dia dapatkan saat dia berlatih di Kekaisaran Jiama. Setelah itu, dia tidak pernah mendapatkan lencana lagi. Hehehehe, lencana yang dikenali oleh menara pil tidak bisa dibandingkan dengan tempat lain. Menara pil ini terkenal sangat ketat. Justru karena kebijakannya yang ketat, lencana levelnya digunakan secara luas di seluruh benua. Itu memiliki efek yang mengejutkan dimanapun seseorang berada. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam pertemuan pil, seseorang harus memiliki lencana tingkatan. Kalau tidak, seseorang tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi. Ye Zhong tersenyum sambil menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit dan tidak banyak menahan diri. Namun, dia tidak berpartisipasi dalam ujian tingkat ini selama bertahun-tahun. Jadi, dia memang sedikit penasaran. Ye Zhong tersenyum setelah melihat Xiao Yan tidak menyuarakan keberatan apapun. Dia mengidentifikasi posisi mereka dan memimpin menuju tempat istirahat. Namun, riak spasial tiba-tiba muncul di langit jauh di belakang. Segera, kereta seputih salju yang dikendarai oleh Pegasus berwarna perak muncul di langit. Kereta seputih salju, yang tiba-tiba muncul, segera menarik fokus mata yang tak terhitung jumlahnya. Banyak suara terkejut bergema di lapangan terbuka. Itu adalah binatang kuda kekosongan surgawi? Siapa ini? Mereka muncul sedemikian megahnya. Batalkan binatang kuda surgawi? Xiao Yan juga mengangkat alisnya setelah mendengar seruan yang dikirim dari bawah. Matanya menunjukkan keterkejutan saat dia melihat kereta seputih salju itu. Dia pernah mendengar tentang binatang ajaib seperti itu. Meskipun hanya peringkat 6, itu adalah binatang yang sangat langka. Mereka mempunyai kemampuan untuk terbang menembus kehampaan. Apalagi kecepatannya bahkan lebih cepat dan nyaman jika dibandingkan dengan kapal luar angkasa. Banyak orang ingin memiliki binatang hampa kuda surgawi. Namun, karena kelangkaannya, terdapat permintaan tanpa pasokan, namun kereta salju putih misterius ini dapat menggunakan hewan kuda kekosongan surgawi untuk mengemudikan kereta tersebut. Tindakan besar ini sangat mengesankan. Tatapan Ye Zhong di samping berhenti di kereta seputih salju. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Apakah tetua Ye Zhong tahu siapa pemilik kereta ini? Xiao Yan tanpa sadar bertanya ketika dia melihatnya mengerutkan kening. Apakah kamu melihat lambang klan berbentuk pil di kereta? Itu adalah indikator khusus dari klan Dan. Jika tebakanku benar, orang-orang yang duduk di gerbong ini pastilah orang-orang dari klan Dan yang akan berpartisipasi dalam ujian kali ini. Ye Zhong mengangguk sambil menjawab. Xiao Yan menoleh setelah mendengar ini. Dia melihat lencana klan bulat berwarna kuning keemasan. Itu tampak seperti pil obat. Dan klan, Xiao Yan bergumam di mulutnya. Dia perlahan mengangguk.
5 klan besar di wilayah Pil adalah Dan, Cao, Bai, Qiu, dan Ye. Saat ini, klan Dan berada pada posisi paling rendah, namun kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat diragukan. Klan Cao adalah yang paling terkenal. Klan Bai dapat dianggap sebagai keluarga kaya di wilayah Pil, dan mereka memiliki beberapa pendapat. Klan Kui sedikit lebih lemah, tapi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan klan Ye. Secara keseluruhan, klan Ye berada dalam kondisi terburuk di antara 5 klan besar. 4 klan besar yang tersisa, termasuk klan Kui terlemah, mampu mempertahankan posisi klan mereka di wilayah Pil. Sejak anggota klan Dan telah tiba. Sepertinya 3 klan lainnya akan segera tiba, Ye Zhong menyuarakan pikirannya. Aku ingin tahu siapa yang akan dikirim klan Dan untuk mewakili mereka tahun ini? Bisakah klan Dan sebanding dengan Cao Ying dari klan Cao? Xiao Yan mengelus dagunya dan bertanya. Ini, aku tidak terlalu yakin. Klan Dan selalu tidak menonjolkan diri, tetapi klan ini juga dapat dianggap memiliki banyak bakat alkimia. Selama masa kejayaannya saat itu, mereka telah menempati 3 kursi di antara kursi tetua di Menara Pil. Ye Zhong menjawab dengan malu ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Yan. Namun biasanya yang mengikuti ujian biasanya bukanlah yang terkuat di kalangan generasi muda karena tidak terlalu sulit bagi mereka untuk lulus ujian semacam ini juga akan menjadi kesempatan kita. Bagaimanapun, peluang untuk mendapatkan 3 besar akan meningkat jika ini masalahnya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia menyadari betapa pentingnya ujian ini bagi klan Ye. Jika dia tidak membantu mereka, mereka bisa melupakan usahanya untuk memperebutkan posisi 3 besar. Hanya dengan kemampuan generasi mudanya, sepertinya mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk lulus. Kereta seputih salju itu mengendarai binatang kuda surgawi kekosongan dan menghilang ke angkasa jauh di tengah suara langkah kaki yang jelas sementara kelompok Xiao Yan sedang berbincang satu sama lain. Ayo pergi, cari tempat istirahat dulu. Besok, kita akan pergi ke asosiasi pengujian Menara Pil dan mendapatkan lencana level. Kami akan mempertimbangkan hal-hal lain setelah itu. Ye Zhong tertawa. Dia masih aman mengetahui kekuatan Xiao Yan. Namun, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah generasi muda yang dikirim oleh 4 klan besar akan lebih kuat dari biasanya. Lagi pula, pertemuan Pil sudah dekat, anggota generasi muda yang akan datang pastinya bukan orang biasa. Ye Zhong membalikan tubuhnya setelah mengucapkan kata-katanya. Dia terbang ke pintu keluar dari tempat terbuka berwarna merah tua. Xiao Yan, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Bab 1129 Pertemuan Malam di Alam Bintang. Kelompok Xiao Yan mengikuti Ye Zhong sekitar setengah jam sebelum akhirnya turun. Mereka datang ke suatu daerah di selatan. Ada halaman yang agak luas yang terletak di tempat kelompok Xiao Yan turun. Namun, halaman ini jelas sudah agak tua dan rusak. Kelihatannya, tidak ada seorang pun yang pernah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Sebuah pakat kayu terletak di depan halaman. Ada 2 karakter samar yang masih bisa dikenali di dalamnya. Istana Ye. Ini milik klan Yeku. Namun, dengan menurunnya klan Ye, tidak ada lagi yang tersisa untuk membersihkan tempat ini. Tetap saja, ini bukan lokasi yang buruk untuk beristirahat sementara, Ye Zhong menoleh dan berbicara kepada kelompok Xiao Yan setelah melihat ke halaman. Kelompok Xiao Yan tentu saja tidak memiliki persyaratan mengenai tempat tinggal mereka. Terlebih lagi, istana Ye ini mungkin tampak agak tua dan kumuh, tapi lebih unggul dalam hal ketenangan. Meski lalu lintas di sekitarnya masih cukup padat, namun jaraknya cukup jauh dibandingkan tempat lain. Hehe, tidak masalah jika tidak ada masalah. Itu terlambat. Setiap orang harus istirahat dulu. Masih ada hal penting yang harus dilakukan besok. Seiring dengan berjalannya waktu, malam perlahan mulai menyebar dari langit, menyelimuti seluruh kota Pil Suci dalam malam yang buram. Xiao Yan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di halaman kecil di dalam istana Ye. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bintang-bintang terang. Butuh waktu lama sebelum dia sedikit mengernyit. Saya belum merasakan sedikit pun riak yang berhubungan dengan 3.000 api terbakar sejak saya memasuki kota Pil Suci. Tampaknya disegel atau disembunyikan oleh para ahli dari Menara Pil. Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke arah langit berbintang yang tidak jelas di wilayah dalam kota Pil Suci. 3.000 api terbakar terbentuk di dalam bintang-bintang.
Ia akan tetap berada di angkasa jauh ketika ia diciptakan. Jika Xiao Yan menebak dengan benar, 3.000 api terbakar seharusnya berada di langit berbintang di wilayah dalam kota pil suci. Skill menara pil benar-benar rahasia. Sepertinya saya bisa mengambil rute yang benar. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas dalam hatinya. Dia baru saja hendak berbalik dan kembali ke kamarnya ketika telinganya bergerak. Dia menoleh dan melihat ke pintu halaman. Dokter peri kecil diam-diam berdiri di sana dengan gaun putih. Cahaya bulan dari langit menyebar dan mendarat di tubuhnya. Dia tampil seperti benang perak dengan tambahan pesona yang memikat. Apakah kamu tidak akan beristirahat? Xiao Yan kaget saat melihat dokter peri kecil. Dia kemudian tersenyum dan bertanya. Sun Er menyuruhku untuk melindungimu dengan baik sebelum dia pergi. Bagaimana saya bisa berhenti bekerja sebelum Anda beristirahat? Dokter peri kecil menjawab sambil tersenyum manis. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata cakap dari dokter peri kecil. Dia pasti menjadi lebih ceria setelah menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Seharusnya tidak ada masalah dengan tubuh racun sedihmu, kan? Xiao Yan mengamati dokter peri kecil, yang perlahan-lahan melangkah menembus cahaya bulan, sebelum dia bertanya dengan nada prihatin. Seharusnya baik-baik saja, saat ini ada racun dan seukuran ibu jari di dalam tubuhku. Semua racun yang menyedihkan di dalam tubuhku ditekan di dalamnya. Saat ini saya dapat sepenuhnya mengendalikannya. Dokter peri kecil berpikir sejenak sebelum menjawab. Itu bagus. Saya hanya bisa membantu Anda sejauh ini. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri pada apa yang ingin Anda lakukan di masa depan. Namun, badan racun yang menyedihkan bukanlah konstitusi biasa. Terlebih lagi, tidak pernah ada orang yang bisa sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan di masa lalu, oleh karena itu, aku tidak tahu bagaimana pemurnian racun dan akan berdampak padamu di masa depan, Xiao Yan mengangguk sambil menjawab. Dokter peri kecil tersenyum tipis. Dia memalingkan matanya dan tiba-tiba bertanya. Sudahkah kamu memberitahu Sun Er tentang masalah Cailin? Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia langsung merasa sedikit malu sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Masalah Cailin hanyalah pertemuan yang penuh dengan nafsu. Setelah kejadian itu, Xiao Yan secara bertahap mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang wanita ini melalui pertemuan mereka. Dia harus mengakui bahwa dia mulai memiliki perasaan yang rumit terhadap Ratu Medusa yang dingin namun memikat ini. Hal ini terutama terjadi pada Cailin yang dicurigai hamil. Sudah beberapa tahun sejak Xiao Yan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Jika Cailin benar-benar hamil, berdasarkan aturan kehamilan ras manusia ular, saat ini, ada kemungkinan kecil bahwa Xiao Yan telah lahir. Hati Xiao Yan sekali lagi merasakan perasaan yang sangat rumit ketika memikirkan hal ini. Dia tampak bahagia namun tertekan. Berbagai emosi berkumpul, tampak seolah-olah botol 5 rasa telah pecah. Seseorang tidak akan bisa membedakan rasa asam, manis, pahit, pedas. Kalau kapal sampai di jembatan pasti ada jalan. Saat aku bertemu Sun Er berikutnya, aku akan memberitahunya hal-hal itu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menenangkan emosinya sendiri dan menghela nafas. Ada beberapa hal yang secara alami tidak dapat saya sembunyikan terus. Tidak jarang seorang pria memiliki banyak istri dan selir di benua Douki. Saya pikir Sun Er tidak akan keberatan, dokter peri kecil menghibur ketika dia melihat kekhawatiran Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk menghadapi kenyamanan dokter peri kecil. Sun Er bukan gadis biasa. Dia pasti memiliki posisi di klan Gu yang sulit dibayangkan orang lain. Jika tidak, dua elit Douzun tidak akan melindunginya sepanjang waktu. Bahkan jika Sun Er setuju ketika saatnya tiba, kemungkinan besar klan Gu akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menghalangi mereka. Dokter peri kecil mengubah topik pembicaraan setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak berniat berbicara lebih banyak tentang masalah ini. Keduanya duduk di tangga batu di depan sebuah ruangan, mengangkat kepala, dan mengamati langit berbintang yang tak berujung. Sudah bertahun-tahun sejak kita menyaksikan langit malam bersama, namun, langit malam di lembah kecil dekat kota Qingshan masih lebih indah. Setelah mengobrol dengan lembut untuk waktu yang lama, dokter peri kecil menyandarkan tubuh indahnya dengan lembut ke dermaga batu di sampingnya. Matanya perlahan tertutup saat dia bergumam pelan. Dia benar-benar tertidur. Xiao Yan sedikit terkejut.
Dia menoleh untuk melihat wajah cantik yang dipenuhi kehangatan. Saat itu, mereka berjuang untuk mencapai target mereka sendiri. Saat ini, mereka telah mencapai ketinggian yang tidak pernah berani mereka bayangkan saat itu. Aku akan menemanimu melihat langit malam di sana setelah kita kembali ke Kekaisaran Mahajia. Wajah cantik dokter peri kecil perlahan menjadi lebih lembut, seperti dia mendengar suara lembut Xiao Yan. Xiao Yan mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya. Dia dengan lembut menggunakannya untuk menutupi tubuh halus dokter peri kecil. Dia juga perlahan bangkit dan maju 2 langkah. Mengangkat kepalanya, dia menatap langit berbintang yang cerah. Saat dia fokus pada langit, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Jika dibandingkan dengan langit malam lainnya, langit malam kota pil suci ini tampak penuh dengan spiritualitas. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat dia diam-diam berdiri di bawah langit berbintang yang luas dan tak berujung. Xiao Yan telah berdiri selama hampir 2 jam. Selama 2 jam ini, tubuhnya tidak bergerak, tampak seperti patung. Kedua matanya menyaksikan bintang-bintang berkelap-kelip di langit. Postur ini baru saja mencapai jam ketiga ketika sudut mulut Xiao Yan tiba-tiba terangkat sedikit. Dia perlahan menutup matanya. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar dari antara alisnya seperti air banjir ketika dia menutup matanya. Kekuatan batinnya yang agung terbentang. Setelah itu, dia mencapai langit berbintang yang cerah. Kekuatan batin terbentang di langit bagaikan gelombang air. Perasaan tidak biasa yang dipenuhi dengan spiritualitas telah menyertai kekuatan spiritualnya yang menyebar. Itu diam-diam menuliskan jejak samar pada kekuatan spiritual Xiao Yan yang menyebar luas seperti segel misterius dan terbakar. Xiao Yan, yang matanya terpejam, tidak menyadari bahwa tubuhnya yang diam telah mulai memancarkan cahaya neon yang lemah pada saat ini. Cahaya neon jenis ini sangat misterius. Mata telanjang seseorang tidak dapat melihatnya. Sebaliknya, seseorang harus menggunakan kekuatan batin untuk merasakannya. Rerumputan kuning yang sedikit layu di sekitar tubuh Xiao Yan mulai kehilangan warna kuningnya yang layu di bawah pancaran cahaya neon yang lemah ini. Sebuah tunas diam-diam muncul, menyebabkannya tampak dipenuhi dengan spiritualitas. Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak dapat mengetahui tentang perubahan di sekitar tubuhnya. Saat kekuatan batinnya semakin menyebar, jejak buram itu pun semakin bertambah. Jiwa Xiao Yan tampak seperti sedang bermandikan sinar matahari yang hangat sebelum jejak terbakar semakin dalam, menyebabkan dia merasakan perasaan nyaman yang luar biasa kuat. Penyebaran kekuatan batinnya berlanjut hingga jangka waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba benda itu pecah di tempat yang tidak diketahui dan tiba-tiba berguncang. Pada saat Xiao Yan pulih, dia menemukan bahwa penglihatan jiwanya dapat melihat seekor naga besar tak berujung meringkuk di tanah. Kedua mata naganya yang besar tertutup rapat. Semacam api ungu hitam aneh yang menempel di sekujur tubuhnya. Hati Xiao yang tiba-tiba merasakan perasaan familiar ketika kekuatan spiritualnya melihat api ungu kehitaman. Helaan napas pelan segera terdengar dalam jiwanya. 3.000 api membara. Siapa yang berani mengintip wilayah bintang kota Pil? Teriakan nyaring tiba-tiba terdengar dari dalam jiwa Xiao Yan saat dia tersentak. Teriakan yang tiba-tiba dan keras ini menyebabkan kekuatan spiritual Xiao Yan yang tersebar meledak. Segera, ia dengan cepat menghilang dari ruang bintang yang mendung ini. Semacam spiritualitas yang samar-samar tetap ada setelah jiwa Xiao Yan bubar. Hah, sebenarnya itu adalah roh keadaan jiwa? Suara samar dan misterius terdengar di dalam ruang kosong setelah merasakan sisa spiritualitas jiwa. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat di istana jauh di wilayah luar kota Pil Suci, tiba-tiba membukanya. Kakinya mundur 2 langkah dengan goyah. Ekspresinya sedikit pucat saat dia berbalik menuju wilayah terdalam kota Pil Suci. Tempat dia merasakan 3.000 api terbakar sebelumnya pasti ada di arah itu. Wilayah bintang kota Pil, tempat itu adalah tempat 3.000 api disegel, ya. Bab 1130 Menara Cabang. Mata Xiao yang tertuju pada langit wilayah dalam kota Pil Suci. Butuh waktu lama sebelum dia perlahan menarik pandangannya. Dia mengusap keningnya dengan tangannya. Kepala Xiao Yan saat ini merasa sedikit pusing karena teriakan mengerikan dari sebelumnya. Memang layak menjadi menara Pil. Ada ahli yang sangat menakutkan, Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia tertawa getir. Pemilik teriakan itu sebelumnya bahkan tidak mengungkapkan sosoknya,
namun itu telah menghancurkan jiwa Xiao Yan hanya dengan satu kata saja. Kekuatan ini sepertinya adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh beberapa alkemis tingkat 8. Xiao Yan secara bertahap menarik pikirannya. Tatapannya menyapu sekelilingnya, dan dia langsung menjadi tumpul karena halaman saat ini dipenuhi dengan semacam kesegaran. Rerumputan hijau lembut menonjol dari tanah, mewarnai tanah kuning yang layu dengan banyak kehidupan. Apa ini? Xiao Yan mengerutkan kening. Dia ingat dengan jelas tempat tua dan kumuh ini di mana rumput liar tumbuh berkelompok di siang hari, namun mengapa terjadi perubahan drastis? Mungkinkah karena kejadian sebelumnya? Xiao Yan tiba-tiba memikirkan perubahan setelah ide ini muncul di hatinya. Sebelumnya, dia telah dibimbing oleh langit berbintang ini, dan dia sepertinya secara samar-samar memasuki keadaan misterius. Xiao Yan menutup kedua matanya sedikit saat memikirkan hal ini. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya. Ada keterkejutan dan kegembiraan yang sulit disembunyikan di matanya. Spiritualitas dalam jiwaku tampak jauh lebih padat jika dibandingkan sebelumnya. Xiao Yan sangat asing dengan apa yang disebut keadaan jiwa. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa memperkuat spiritualitas dalam jiwanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengandalkan sesekali memasuki kondisi unik untuk meningkatkan kemampuannya. Namun, kondisi seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia temui tetapi tidak bisa dia cari. Selain saat dia meminum pil olahan hingga menjadi gila, itu hanya muncul malam ini. Terlepas dari apa masalahnya, pertumbuhan spiritualitas dalam jiwa Xiao Yan dianggap sebagai hal yang baik baginya. Berdasarkan kecepatan ini, sepertinya aku akan bisa maju ke keadaan jiwa jika aku memasuki keadaan misterius beberapa kali lagi. Jika itu masalahnya, saya akan yakin selama pertemuan pil ini. Xiao Yan perlahan meregangkan pinggang malasnya setelah merasakan kenyamanan dari spiritualitas yang memenuhi jiwanya. Selama ini, dia mempunyai pikiran serakah. Sementara Xiao Yan merasa gembira atas peningkatan spiritualitas dalam jiwanya, ada informasi yang mengalir dalam ruang kosong di wilayah dalam yang jauh dari kota pil suci. Setelah itu, terjadi pertukaran informasi. Tadi ada seseorang yang mengintip ke wilayah bintang. Namun, untungnya dia tidak membangkitkan 3.000 api terbakar. Jika tidak, maka akan timbul lebih banyak masalah. Sebuah suara tua perlahan terdengar di kehampaan. Apakah kamu sudah tahu siapa orang itu? Tidak, namun kekuatan batin orang ini cukup kuat. Berdasarkan tebakanku, dia kemungkinan besar adalah alkemis tingkat 8 yang telah menembus keadaan jiwa. Mungkinkah itu seseorang dari aula jiwa? Mereka sangat tertarik dengan 3.000 api terbakar. Berdasarkan beberapa informasi yang saya peroleh, aula jiwa akan mengirimkan seseorang untuk mengikuti pertemuan pil ini. Jika mereka diizinkan untuk mendapatkan tempat di 10 besar, kemungkinan besar mereka akan bertindak berdasarkan 3.000 api terbakar. Suara rendah dan tidak pasti tiba-tiba terdengar. Aku tidak tahu. Meskipun aku telah menghancurkan jiwa orang yang mengintip, itu hanyalah segumpal jiwa. Itu tidak membahayakan orang sungguhan. Perkuat pertahanan sedikit. Api 3.000 terbakar akan menjadi lebih kuat karena menyerap cahaya dari bintang-bintang. Tidak mungkin kami terus menyegelnya. Namun, dendamnya sangat besar. Setelah segelnya dibuka, kemungkinan besar seluruh kota pil suci akan dihancurkan olehnya. Akan lebih baik jika seseorang bisa menaklukkannya. Tentu saja, orang yang menaklukkannya pasti bukanlah seseorang seperti anggota aula jiwa. Cukup banyak jiwa alkemis di benua ini yang telah mendarat di tangan mereka. Orang-orang dari aula jiwa, apa sebenarnya yang mereka rencanakan? Mereka telah menangkap begitu banyak tubuh rohani. Aku merasa sedikit tidak nyaman. Ruangan menjadi sunyi setelah orang ini berbicara. Dikabarkan bahwa Yao Chen pun telah mendarat di tangan aula jiwa. Keheningan berlanjut beberapa saat sebelum suara tua yang dalam perlahan terdengar. Yao Chen ya, nama yang sangat jauh. Awalnya, dia juga seharusnya mendapat tempat di antara kami, 3 pemimpin besar Menara Pil. Namun, pikirannya tidak ada di sini, orang-orang dari aula jiwa itu benar-benar berlebihan. Saya rasa Anda semua pernah mendengar tentang pertempuran besar di wilayah Pil beberapa waktu sebelumnya. Dikabarkan bahwa ada seseorang di antara mereka yang merupakan murid Yao Chen. Haha, murid Yao Chen ya. Aku sangat ingin bertemu dengannya.
Dengan dipilihnya orang yang begitu pemilih untuk menjadi murid, besar kemungkinan ia mempunyai kemampuan yang cukup luar biasa. Aku penasaran bagaimana dia akan dibandingkan dengan klan Chao dan klan Dan. Keduanya adalah kelas yang mirip monster. Berdasarkan momentum mereka, kemungkinan besar mereka memiliki kualifikasi untuk menjadi pemimpin menara pil hebat berikutnya 1 abad kemudian. Ah, lupakan saja. Tidak perlu khawatir tentang hal lain. Pertemuan pil akan segera dimulai. Kita harus mengelolanya dengan baik. Sedangkan untuk aula jiwa, mereka mungkin kuat, tapi mereka tidak bisa melakukan sesuka mereka. Jika ada konspirasi yang menggugah jiwa terungkap, klan Gu dan beberapa faksi kuno yang tersembunyi tidak akan mengizinkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Saat ini kita hanya perlu mencegah 3.000 api terbakar mendarat di tangan aula jiwa. Ayo bubar dulu. Berhati-hatilah selama periode waktu ini. Ya. Setelah suara ini terdengar, percakapan antara kepala besar menara pil perlahan berakhir di ruang ilusi ini. Ketika dokter peri kecil terbangun dari tidur nyenyaknya keesokan paginya, dia sedikit terkejut melihat pemandangan musim semi di halaman. Anda sudah bangun? Xiao Yan, yang sedang berlatih di atas batu besar, juga membuka matanya saat ini. Dia memandang dokter peri kecil, tersenyum dan bertanya. Dokter peri kecil tersenyum tipis. Dia berdiri dan jubah hitam di tubuhnya terguling. Tubuhnya sedikit gemetar saat melihat jubah itu. Setelah itu, dia berjongkok dan mengambil jubah hitam itu. Tangannya dengan lembut membelai jubah itu saat kehangatan melintas di mata ungu keabu-abuannya. Tuan Xiao Yan, apakah kamu sudah bangun? Suara seorang lelaki tua terdengar dari luar halaman. Sosok Ye Zhong muncul di pintu. Dia tanpa sadar tersenyum ketika melihat Xiao Yan dan dokter peri kecil di dalam. Xiao Yan melompat turun dari batu dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana kalau kita pergi? Ye Zhong mengangguk dan menjawab. Ayo pergi. Saya akan membawa Anda ke lokasi pengujian menara pil untuk mendapatkan lencana level yang diakui oleh menara pil. Dokter peri kecil dan yang lainnya bisa tinggal di sini. Mereka tidak perlu mengikuti kali ini. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia memandang Xiao Yan. Hanya ketika dia memiringkan kepalanya barulah dia dengan lembut berkata. Kalian berdua harus berhati-hati. Xiao Yan tersenyum. Matanya berinteraksi dengan Ye Zhong sejenak sebelum berbalik dan keluar dari kediaman Ye. Xiao Yan mengikuti Ye Zhong. Mereka berjalan sekitar 10 menit setelah meninggalkan klan Ye sebelum akhirnya berhenti di depan menara batu kuno di luar kota-kota pil suci. Alkemis yang tak terhitung jumlahnya datang dan keluar dari menara batu ini. Suaranya berubah menjadi banyak gelombang yang menyebar. Ini adalah menara cabang yang didirikan oleh menara pil. Ini mirip dengan asosiasi cabang dari asosiasi alkemis beberapa kerajaan. Ye Zhong memimpin Xiao Yan saat mereka mengikuti arus orang ke menara batu kuno sementara dia dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke sekeliling bagian dalam menara batu setelah masuk. Interiornya sangat luas dan tidak lebih kecil dari markas besar asosiasi alkemis di Kekaisaran Jiama. Pada saat ini, di dalam menara terdapat cukup banyak alkemis yang mengenakan berbagai jubah alkemis, mewakili tingkatan berbeda, saat mereka berjalan mengelilingi menara. Bagian utara menara adalah area transaksi. Banyak alkemis akan menukar bahan obat, pil obat, dan lain-lain. Apa yang mereka butuhkan di sana? Ye Zhong menunjuk ke utara menara setelah menjelaskan pengaturan menara. Namun, biasanya tidak ada yang bagus dari tempat ini. Dalam waktu 2 hari, kota pil suci akan mengadakan lelang khusus. Pelelangan adalah tempat di mana para alkemis bisa berdagang satu sama lain. Hanya alkemis yang diakui oleh menara pil yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Kita mungkin bisa berjalan-jalan di sana. Cukup banyak barang langka yang sering muncul di tempat tersebut. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Lelang yang seluruhnya terdiri dari transaksi antar alkemis sangatlah jarang. Namun, dia memang sedikit tertarik dengan hal ini. Selain itu, bahkan jika dia tidak dapat menemukan barang-barang yang dia perlukan di sana, dia akan mendapat paparan dari sana. Haha, ikuti aku. Wilayah selatan adalah tempat diadakannya pengakuan level. Ye Zhong tersenyum. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan ke selatan.
Xiao Yan juga segera mengikuti. Pada saat Xiao Yan dan Ye Zhong tiba di area pemeriksaan, sudah ada antrian panjang di sana. Ye Zhong sedikit mengernyit saat melihat ini. Dia berkata pada Xiao Yan, "Kamu harus menunggu di sini sebentar. Saya akan mencoba menggunakan banyak koneksi. Jika kita terus menunggu seperti ini, kemungkinan besar kita tidak akan bisa menyelesaikan tes hari ini." Xiao Yan mengangguk. Matanya mengarah ke punggung Ye Zhong. Setelah itu, dia biasanya mundur selangkah. Segera, dia merasakan punggungnya bertabrakan dengan tubuh yang lebih lembut. "Ah!" Seruan lembut terdengar di belakang Xiao Yan. Dia buru-buru berbalik dan melihat seorang wanita muda jatuh ke tanah setelah bertabrakan dengannya. Dia mengulurkan tangannya seperti kilat dan meraih wanita muda itu. "Jangan!" Wanita muda itu buru-buru berteriak saat dia melihat Xiao Yan menangkapnya. Namun, suaranya agak terlambat. Tangan Xiao Yan telah mencapai lengannya dengan kecepatan seperti kilat. Namun, sebelum dia bisa menggunakan kekuatan apapun, ekspresinya menjadi ngeri. Ini karena dia menyadari bahwa kekuatan batin yang tersisa di antara kedua alisnya mengalir keluar dan mulai menunjukkan tanda-tanda mengalir ke dalam tubuh wanita muda ini. Xiao Yan dengan kasar menggigit ujung lidahnya. Dia melepaskan tangannya seolah-olah dia tersengat listrik. Setelah itu, dia mundur 2 langkah dengan rasa takut yang masih ada. Matanya kaget saat dia melihat wanita muda kecil berwajah pucat di depannya. Ada lencana di dada wanita muda ini. Lencana itu adalah gambar melingkar yang tampak seperti pil obat. Seseorang dari klan Dan? Bab 1131 tes. Wanita muda itu masih sangat muda. Dia baru terlihat berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Tubuh halusnya kecil sementara wajah cantiknya tampak pucat. Dari kelihatannya, dia terlihat dalam kondisi sakit-sakitan. Tentu saja, hal yang menarik perhatian Xiao Yan bukanlah penampilan luar dari wanita muda ini. Sebaliknya, itu adalah lencana berbentuk lingkaran di dadanya. Dia telah melihat lencana ini di kereta luncur putih misterius ketika dia tiba di kota Pil Suci. Oleh karena itu, dia memahami bahwa lencana ini adalah lencana klan-klan Dan, salah satu dari 5 klan besar di wilayah Pil. Kamu baik-baik saja." Wanita muda itu menopang dirinya dengan tangannya. Dia dengan takut-takut melirik Xiao Yan dan bertanya dengan lembut. Pikiran Xiao Yan hanya beralih dari lencana klan Dan setelah mendengar suara wanita muda itu. Matanya menatap wanita muda di depannya dengan heran. Pemandangan mengerikan dari sebelumnya telah menyebabkan jantungnya berdebar kencang saat ini. Sebelumnya, dia dengan jelas merasakan kekuatan isap yang sangat aneh telah muncul dari dalam tubuh wanita muda ini. Di bawah kekuatan hisap, bahkan jiwanya tidak bisa menahan diri tetapi menunjukkan tanda-tanda menakutkan sedang tersedot. Xiao Yan menggosok tangannya. Dia mundur selangkah lagi tanpa ada yang menyadarinya. Wanita muda ini mungkin terlihat berusia 17 atau 18 tahun, namun dia menunjukkan keanehan. Terlebih lagi, dia adalah seseorang dari klan Dan, yang menjaga profilnya tetap rendah hati. Hal ini menyebabkan Xiao Yan secara tidak sadar menjadi sedikit lebih berhati-hati. "Saya baik-baik saja." Wanita muda itu hanya menghela nafas lega setelah melihat Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Namun, tatapannya agak aneh saat dia melihat Xiao Yan. Sepertinya dia sedikit terkejut karena Xiao Yan bisa tetap baik-baik saja bahkan setelah menyentuhnya. Aku minta maaf." Wanita muda itu menyapukan pandangannya ke wajah Xiao Yan dan meminta maaf padanya. Setelah itu, dia berbalik dan bergegas pergi tanpa menunggu jawaban Xiao Yan. Dia bergabung dengan arus manusia dan menghilang. Alis Xiao Yan tanpa sadar bertaut saat dia melihat wanita muda ini pergi, yang setiap tindakannya memancarkan keanehan. Dia samar-samar merasa bahwa wanita muda ini tidak sederhana. "Xiao Yan, ikuti aku." Suara Ye Zhong tiba-tiba terdengar di samping telinga Xiao Yan saat dia tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan segera pulih. Dia memandang Ye Zhong yang mengerutkan kening, yang sedang berjalan ke sisinya, dan bertanya. "Bisakah kita masuk?" Ye Zhong mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Saya telah menggunakan beberapa koneksi yang memungkinkan Anda menggunakan ruang pemeriksaan khusus. Namun, sekarang ada beberapa orang lain di ruang pemeriksaan. Menurutku, mungkin kita harus datang besok."
Xiao Yan melihat ekspresi Ye Zhong yang agak redup. Dia mengangkat alisnya dan bertanya. Apakah mereka klan lain? Ye Zhong kaget saat mendengar ini. Dia tersenyum pahit, mengangguk, dan menghela nafas. Kebetulan klan Bai dan klan Qiu juga ada di sini untuk mengikuti ujian. Di masa lalu, kedua klan ini telah ditekan oleh klan Ye. Sekarang setelah mereka membalikan keadaan dengan susah payah, mereka secara alami bertindak seperti orang kecil yang mabuk karena kesuksesan mereka. Setiap kali kami bertemu, mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek saya. Wajah lamaku ini baik-baik saja, tapi aku takut mereka akan berkata buruk padamu. Xiao Yan tersenyum. Dia menepuk bahu Ye Zhong dan berkata, kami telah datang. Jangan bilang kalau kita harus kembali dengan tangan kosong. Ye Zhong ragu-ragu sejenak setelah mendengar Xiao Yan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, kamu harus bersikap seolah-olah kamu belum pernah mendengarkan mereka, apapun yang mereka katakan. Ye Zhong berbalik setelah mengatakan ini. Dia berjalan di sepanjang jalan khusus. Xiao Yan mengikuti dari belakang. Keduanya berhasil memasuki jalur khusus di depan banyak mata terkejut di sekitar mereka. Mereka melewati jalan yang agak redup sebelum cahaya terang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Xiao Yan dan Ye Zhong mengikuti cahaya itu ke depan. Sebuah ruangan yang sangat luas segera muncul di mata mereka berdua. Ruangan ini sangat luas. Selain itu, sangat sepi. Tidak sedikit pun suara dari dunia luar yang dikirim ke tempat ini. Saat ini, ada hampir 10 orang lagi yang berdiri di ruangan itu. Semua mata mereka tertuju pada Xiao Yan dan Ye Zhong saat ini. Hehe, Tetua Ye Zhong. Tidak kusangka kamu membawa seseorang untuk mengikuti ujian. Sepertinya orang lain juga tahu kalau ini adalah kesalahan yang agak memalukan. Sebelum Xiao Yan dan Ye Zhong bisa mengatakan apapun setelah mereka baru saja memasuki ruangan, tawa yang memekakkan telinga terdengar. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Pandangannya mengikuti suara itu hanya untuk melihat seorang wanita tua berpakaian abu-abu. Mulutnya yang terbuka dipenuhi dengan gigi kuning saat dia menunjukkan ejekan di matanya ketika dia melihat mereka berdua. Ada 3 pemuda berpakaian putih berdiri di belakang wanita tua berpakaian abu-abu. 2 pria dan 1 wanita. Mereka bertiga berpenampilan menarik, terutama wanita berbaju putih. Ia memiliki tubuh tinggi dan cantik yang seksi dan proporsional. Ini memiliki daya tarik yang besar. Mata kedua pria di sampingnya terus terhenti pada beberapa bagian tubuhnya. Ada panas membara dan keserakahan di mata mereka. Wanita berpakaian putih itu tampak sangat kedinginan. Matanya yang indah menyapu Xiao Yan dan Ye Zhong, dan matanya berisi penghinaan dan ejekan yang tidak bisa dia sembunyikan. Saat ini, klan Ye sudah tidak mampu lagi mempertahankan namanya sebagai salah satu dari 5 klan besar. Agak memalukan untuk memanggil mereka. Wanita tua yang berisik ini adalah seseorang dari klan Bai. Wajah Ye Zhong berkedut karena ejekan wanita tua itu saat dia dengan lembut memperkenalkannya pada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya tertuju ke tempat lain. Ada juga 3 orang berdiri di sana. Yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua berpakaian kuning. Ada seorang pria dan seorang wanita di belakangnya. Laki-laki itu tampan sedangkan perempuan itu cantik. Mereka tampak seperti pasangan yang sangat serasi. Meskipun ketiga orang ini tidak mengucapkan kata-kata yang mengejek, mata mereka hanya menyapu kelompok Xiao Yan sebelum berbalik. Di sana hinaan dan makian semakin menyebalkan. Meskipun Ye Zhong tidak memperkenalkan ketiga orang ini, Xiao Yan juga memahami bahwa mereka harus menjadi anggota klan Qiu. Hehe, apakah orang-orang dari klan Ye juga telah tiba? Ada lelaki tua berambut putih lainnya dengan jubah alkemis ungu di ruangan itu. Senyuman di wajahnya jauh lebih tulus saat melihat Ye Zhong. Jelas sekali, dia memiliki semacam persahabatan dengan Ye Zhong. Saya telah menyusahkan tetua Wei Li. Ye Zhong menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua berambut putih itu sambil menjawab dengan sopan. Apa yang bisa menjadi begitu sopan di antara kita berdua? Pria tua yang dipanggil Wei Li menghela nafas ketika dia melihat bagaimana tindakan Ye Zhong. Baiklah, Ye Zhong, tidak perlu bertele-tele. Aku tidak ingin tertunda karenamu. Apakah bocah ini adalah orang yang dikirim oleh klan Yemu? Mengapa dia bahkan tidak memiliki lencana level?
Jangan bilang padaku bahwa dia belum pernah mendapatkan lencana dari Menara Pil. Wanita tua berpakaian abu-abu itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Dia segera melirik Xiao Yan dan tertawa terbahak-bahak. Saya benar-benar belum pernah mendapatkan lencana dari Menara Pil, ini juga pertama kalinya saya ke sini. Xiao Yan dengan jujur menjawab di hadapan ejekan wanita tua berpakaian abu-abu ini. Hei! Seperti yang diharapkan. Senyuman kasar terangkat dari sudut mulut wanita tua berpakaian abu-abu itu ketika dia mendengar ini. Wanita berpakaian putih dingin di samping juga memandang Xiao Yan dengan sedikit jijik. Suaranya acuh tak acuh ketika dia berkata, "Ini adalah ruang pemeriksaan khusus. Hanya seseorang yang sedang diuji untuk lencana level 5 atau lebih tinggi yang memenuhi syarat untuk masuk. Apakah Tetua Yezong tidak menyadari hal ini? Anda harus mengatur diri Anda dengan baik. Orang-orang dari klan Bai memiliki pendidikan yang sangat buruk." Ekspresi Yezong merosot saat dia dengan dingin menegur. Wajah wanita berpakaian putih itu sedikit berubah setelah mendengar teriakan dingin Yezong. Dia langsung mendengus dingin. Hehe, sudah beberapa tahun sejak kita bertemu. Yezong, amarahmu menjadi semakin buruk. Namun, jika klan Ye Anda tidak dapat masuk 3 besar dalam tes ini, kemungkinan besar Anda harus melepaskan posisi Anda sebagai salah satu dari 5 klan besar. Wanita tua berpakaian abu-abu itu mengejek. Baiklah, ini adalah kota pil suci. Itu bukan wilayah klanmu sendiri. Jika Anda memiliki reservasi, Anda dapat pergi ke tempat lain untuk mengikuti tes. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening saat ini dan berbicara dengan suara yang dalam. Ruangan menjadi lebih sunyi setelah semua orang mendengar lelaki tua berambut putih itu berbicara. Kami akan mengikuti urutan kedatangan. Klan Qiu, kamu akan mengikuti tesnya terlebih dahulu. Mata lelaki tua berambut putih itu beralih ke 3 orang dari klan Qiu yang tidak ikut serta dalam percakapan. Dia secara samar-samar berbicara kepada mereka. Pria dan wanita di belakang tetua klan Qiu dengan cepat melangkah maju ketika mereka mendengar ini. Mereka menangkupkan tangan mereka dengan hormat kepada lelaki tua berambut putih itu. Lencana level apa yang kalian berdua persiapkan? Pria tua berambut putih itu mengalihkan pandangannya ke sekeliling saat dia bertanya secara acak. Kelas menengah tingkat 6. Orang tua berambut putih itu mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Dia memandang keduanya dengan heran. Dianggap cukup baik untuk dapat mengikuti tes kelas menengah tingkat 6 pada usia tersebut. Tampaknya klan Qiu ini telah memperoleh beberapa bakat selama beberapa tahun ini. Kalian berdua harus menunggu sebentar. Anda akan menuju ke gerbang Xuan sebentar lagi. Tentu saja akan ada seseorang yang akan mengujimu di dalam. Pria tua berambut putih itu menunjuk ke pintu kedua dari 4 pintu dari kiri saat dia menginstruksikan mereka. Pria dan wanita tampan ini mengangguk dan mundur selangkah. Mereka saling bertukar pandang, tampak sedikit bangga. Kejutan dari lelaki tua berambut putih itu membuat mereka cukup puas. Klan Bai. Kedua pria di belakang wanita tua berpakaian abu-abu itu adalah orang pertama yang melangkah maju setelah melihat mata pria tua berambut putih itu menoleh ke arah mereka. Mereka berkata dengan suara yang jelas dan lantang. Kelas menengah level 6. Suara mereka berdua cukup keras. Hal ini menyebabkan pria dan wanita dari klan Qiu sebelumnya mengubah ekspresi mereka. Dengus pelan segera keluar dari lubang hidung mereka. Wanita berpakaian putih dingin itu perlahan melangkah maju setelah mereka berdua dan berkata, Kelas 6 kelas atas. Ekspresi lelaki tua dari klan Qiu sedikit berubah setelah mendengar ini sementara wanita tua berpakaian abu-abu menunjukkan senyum bangga di wajahnya. Tidak buruk. Pria tua berambut putih itu perlahan mengangguk. Klan Bai ini penuh dengan bakat. Dibandingkan dengan klan Ye. Orang tua berambut putih itu menghela nafas dalam hatinya ketika memikirkan hal ini. Matanya beralih ke Yezong saat dia berkata, Yezong, giliranmu. Semua tatapan di ruangan itu langsung tertuju pada Xiao Yan setelah kata-katanya terdengar. Ada sedikit rasa jijik di mata mereka. Klan Ye telah kehilangan banyak muka selama beberapa tahun ini. Xiao Yan perlahan melangkah maju di depan banyak tatapan. Dia melirik lelaki tua berambut putih itu dan bertanya. Apa level tertinggi yang bisa saya periksa di tempat ini? Orang tua berambut putih itu kaget mendengarnya sementara yang lain tertawa mengejek.
Kelas menengah tingkat 7. Ini adalah batas yang dapat saya periksa di sini karena saya yang lama hanya berada di level rendah level 7. Tes level mana yang ingin Anda ikuti? Xiao Yan perlahan mengangguk dan berkata secara acak. Kalau begitu, kelas menengah level 7. Cemoohan di dalam ruangan segera berhenti ketika kata-kata ini terdengar. Bab 1132 Alkemis kelas menengah tingkat 7. Suasana di dalam ruangan menjadi sangat sunyi karena kalimat Xiao Yan sebelumnya. Mata mereka tercengang saat melihat Xiao Yan. Sesaat kemudian sebelum kejutan itu menghilang dan perlahan berubah menjadi ejekan. Hehe, Ye Zong, sejak kapan anggota klan Ya memulai memainkan taktik besar seperti ini? Ini adalah titik pengujian menara pil. Ini bukan area pengujian klan Yemu, wanita tua berpakaian abu-abu itu tertawa dingin setelah menjadi orang pertama yang pulih. 3 pria dan wanita muda dari klan Bai di sisinya mengalihkan pandangan mengejek mereka ke Xiao Yan setelah tawa dingin wanita tua itu terdengar. Sepertinya mereka sedang menonton pertunjukan. Tak satu pun dari mereka percaya bahwa anak kecil ini, yang belum pernah datang ke Menara Pil, akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti tes lencana alkemis kelas menengah tingkat 7. Meskipun 3 orang dari klan Qiu tidak tertawa seperti klan Bai, mata mereka menyapu Xiao Yan dengan beberapa keraguan. Jelas sekali, mereka juga mengira anak kecil ini sedang menggertak. Tempat ini tidak akan mentolerir kamu bercanda. Apakah Anda yakin ingin mengikuti tes untuk mendapatkan lencana perantara level 7? Pria tua berambut putih itu juga mengungkapkan keterkejutan di matanya saat melihat Xiao Yan. Segera, ekspresinya menjadi serius saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Saat lelaki tua berambut putih itu berbicara, matanya juga beralih ke Ye Zong di samping Xiao Yan. Kejutan di hatinya secara tidak sadar menjadi lebih intens saat dia melihat sedikit senyuman di wajah Ye Zeng. Mungkinkah anak kecil ini benar-benar mempunyai kemampuan seperti itu? Seorang alkemis muda tingkat 7. Ini agak luar biasa. Ya. Xiao Yan terus mengangguk setelah mendengar suara berat dari lelaki tua berambut putih itu. Dia segera menangkupkan tangannya dan bertanya. Saya akan merepotkan tetuahan. Bolehkah saya mengetahui langkah apa saja yang diperlukan untuk mengikuti tes alkemis kelas menengah level 7? Ekspresi lelaki tua berambut putih itu juga menjadi lebih suram setelah mendengar desakan Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak bodoh, dia tidak akan menggunakan tes ini untuk mencari penghinaan pada dirinya sendiri dalam situasi seperti itu. Meskipun demikian, dia benar-benar merasa tidak percaya di dalam hatinya. Karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Semoga Anda tidak bercanda. Selain itu, Anda bisa memanggil saya Diakon Han. Saya tidak layak menyandang gelar tetua, Han Li perlahan mengangguk sambil menjawab. Ci. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, suara tawa terdengar dari samping. Dia mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat wanita dingin dari klan Bai. Sudut mulutnya berisi ejekan dingin. Jelas sekali, dia membenci tindakan Xiao Yan. Menurut keadaan normal, dia adalah orang yang diuji hingga tingkat tertinggi di antara mereka yang hadir. Dia tentu saja akan menjadi orang yang paling mempesona di dalam ruang pemeriksaan khusus ini. Namun, situasi di mana dia menjadi pusat perhatian seperti ini telah dipatahkan oleh campur tangan acak Xiao Yan. Hatinya secara alami sedikit tidak bahagia. Apalagi di dalam hatinya, dia merasa Xiao Yan berusaha bersikap muluk-muluk dengan mengikuti tes lencana kelas menengah tingkat 7. Dengan menurunnya klan Ye ke titik di mana ia tidak dapat menurun lebih jauh lagi, bagaimana mungkin bakat seperti itu, yang bahkan klan Bai tidak dapat bersaing dengannya, bisa muncul. Xiao Yan hanya tersenyum menghadapi tawa seorang wanita yang penuh dengan penghinaan. Apa yang dia alami jauh dari apa yang bisa dibayangkan oleh wanita yang sangat dicari di klan ini. Kondisi mentalnya tidak akan terpengaruh oleh permusuhan dan hinaan kekanak-kanakan darinya. Karena semua orang sudah memutuskan, kita harus mulai. Han Li melambaikan tangannya. Setelah itu, dia menunjuk ke 4 pintu di belakangnya. Masing-masing dari keempat pintu ini memiliki tulisan kunonya sendiri. Mereka adalah Tian, Di, Xuan, Huang. Mereka yang mengikuti tes kelas menengah tingkat 6 harus memasuki ruang Xuan. Mereka yang mengambil kelas tinggi harus memasuki aula Di. Tatapan Han Li beralih ke Xiao Yan setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berkata,
Adapun kamu akan menunggu sampai ujian mereka selesai. Setelah itu, saya secara pribadi akan membawa Anda ke ruang Tian dan secara pribadi melakukan tes untuk Anda. Xiao Yan menuliskan pengakuan itu di atas kepalanya. Setiap orang harus memasuki kamar masing-masing. Han Li mengangguk dan memerintahkan setelah melihat bahwa tidak ada yang keberatan. Mendengar ini, 5 orang lainnya dari klan Bai dan Qiu, kecuali Xiao Yan, berpisah dan memasuki ruangan yang mewakili level mereka. Wanita dingin berpakaian putih itu tampak seperti angsa sombong saat memasuki kamar di sendirian. 4 orang yang tersisa memasuki ruang Xuan. Tempat itu berangsur-angsur menjadi sunyi setelah 5 orang memasuki ruangan. Xiao Yan berdiri di sana. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia menutupnya untuk memulihkan diri. Wanita tua dari klan Bai melirik Xiao Yan. Dia berbicara dengan nada tajam, tampak tidak puas dengan kesunyian. Ye Zong, anak-anak muda yang diajar oleh klanmu akhir-akhir ini benar-benar menjadi sombong. Pantas saja Anda tidak dapat menemukan anggota generasi muda yang dapat Anda gunakan saat ini. Ye Zong tersenyum dingin dan menjawab. Menggunakan posisi seseorang untuk menindas orang lain. Hanya saja aku tidak ingin berdebat denganmu. Dengan level kelas rendah tingkat 7 Anda tidak memiliki kualifikasi bagi saya yang lama untuk memperhatikan Anda. Apakah kamu tidak melupakan perilaku menjijikkanmu ketika klan Yeku berkuasa saat itu? Balasan keras Ye Zong menyebabkan wajah wanita tua itu langsung berubah menjadi hijau. Matanya gelap dan pekat saat dia menatap Ye Zong. Dia tertawa tajam. Baiklah, saya akan mengingat kata-kata Anda ini. Setelah klan Ye Anda dihapus dari 5 klan besar, saya akan membiarkan Anda menyesali kata-kata yang Anda ucapkan hari ini. Orang tua dari klan Qiu di samping sedikit mengernyit. Meskipun dia juga meremehkan klan Ye, yang sedang mengalami kemunduran, hal itu tidak menambah penghinaan terhadap lukanya. Bagaimanapun, semua klan bangkit dan jatuh. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa pihak lain tidak akan bangkit lagi. Berisik, bukan hanya anak-anak muda dari klan Bai yang tidak berpendidikan tetapi bahkan yang tua pun sama. Ekspresi Ye Zong suram saat menghadapi suara tajam wanita tua berpakaian abu-abu. Sebelum dia dapat berbicara, Xiao Yan membuka matanya. Dia dengan dingin menatap wanita itu dan berbicara dengan lemah. Bajingan kecil, kamu pikir kamu ini siapa? Anda berani berbicara kepada saya seperti ini? Kata-kata Xiao Yan menyebabkan wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu berubah menjadi gelap dan dingin. Kekuatan Ye Zong sedikit lebih kuat darinya. Oleh karena itu, dia mampu menahan sedikit ejekan dinginnya. Namun, Xiao Yan ini hanyalah anggota generasi muda di matanya. Tubuh wanita berpakaian abu-abu itu bergerak setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia bergegas maju dengan sangat cepat, dan kukunya yang tajam menusuk tenggorokan Xiao Yan dengan kejam seperti pisau. Mata hitam pekat Xiao Yan menatap wanita tua yang bergegas itu. Dia menyipitkan matanya dan perlahan mengepalkan tangannya di balik lengan bajunya. Dou Qi di dalam tubuhnya mengalir saat ini. Dia tidak keberatan memberi pelajaran pada wanita tua berisik ini yang tidak akan dia lupakan di tempat ini. Berhenti. Tepat ketika Dou Qi di dalam tubuh Xiao Yan melonjak dan dia siap menyerang, sesosok manusia tiba-tiba muncul di depannya. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Ini adalah menara cabang Menara Pil, bukan klan Bai Anda. Sebaiknya kau jaga dirimu sendiri. Ekspresi wanita tua berpakaian abu-abu itu berubah saat dia melihat Han Li menghalangi di depan Xiao Yan. Tubuhnya segera bergerak, dan dia mundur 2 langkah. Tatapannya tajam saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, "Bajingan kecil. Sebaiknya jangan biarkan aku menemukanmu sendirian. Kalau tidak, aku tidak keberatan membiarkan klan Ye kehilangan anggota generasi mudanya." Ketika dia selesai berbicara, mata gelap dan dingin wanita tua itu beralih ke Ye Zong, yang tidak bergerak. Senyuman aneh muncul di wajah Ye Zong di depan mata gelap dan pekat wanita tua itu. Jika wanita tua ini menyadari bahwa bahkan Tian She dari lembah sungai es telah dipukuli oleh Xiao Yan hingga dia terluka parah, akankah dia berani mengucapkan kata-kata ini? Mata Xiao Yan tenang saat menatap wanita berpakaian abu-abu itu. Dia perlahan merentangkan tangannya di bawah lengan bajunya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Jika Han Li tidak tiba-tiba turun tangan, kemungkinan besar wanita tua yang penuh kebencian ini tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengatakan apapun sekarang.
Tatapan Xiao Yan yang tenang dan acuh tak acuh menyebabkan wanita tua berpakaian abu-abu itu merasakan keinginan untuk menggerakkan sudut matanya. Bocah ini, meskipun dia tidak banyak bicara, setiap tindakan yang dia lakukan dipenuhi dengan kesombongan yang tak ada habisnya. Hal ini juga menyebabkan Xiao Yan tampak tidak menyenangkan di matanya. Mata lelaki tua dari klan Qiu juga berhenti pada tubuh Xiao Yan. Dia segera menggelengkan kepalanya sambil diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Anggota generasi muda dari klan Ye ini benar-benar tidak dapat hadir. Menyinggung ahli dari klan Bai di tempat seperti itu bukanlah hal yang logis untuk dilakukan. Ruangan menjadi lebih sunyi setelah Han Li muncul. Namun, mata wanita tua berpakaian abu-abu itu menjadi lebih pekat ketika dia melihat ke arah Xiao Yan. Mereka menyebabkan seseorang merasa agak kedinginan. Suasana sunyi yang luar biasa ini berlanjut selama waktu yang tidak diketahui sebelum pintu Xuan yang tertutup rapat perlahan terbuka. 4 orang perlahan keluar. Selain 1 orang, yang wajahnya merah, dada 3 orang lainnya memiliki lencana. Nyala api berkelok-kelok di sekitar lencana, membentuk-bentuk menara. Ada 6 bintang ungu keemasan yang memancarkan cahaya menyilaukan di atasnya. Jika seseorang mengamati dengan cermat ke-6 bintang ungu emas ini, seseorang akan menemukan bahwa bintang ke-6 sedikit lebih redup dibandingkan dengan 5 bintang sebelumnya. Ini merupakan indikasi kelas menengah. Jika kelasnya rendah, bintangnya akan lebih redup. Namun, jika kelasnya tinggi, bintangnya akan seterang bintang lainnya. Tes menengah level 6 telah selesai. 2 orang dari klan Qiu telah meninggal sementara 1 orang dari klan Bai telah meninggal. Han Li melirik mereka berempat sebelum berbicara perlahan. Senyuman muncul di wajah lelaki tua dari klan Qiu setelah mendengar ini sementara wanita tua berpakaian abu-abu itu mengerutkan kening. Dia dengan kejam menyerang pria yang gagal lulus ujian. Begitu kata-kata dari Han Li ini terdengar, pintu yang tertutup rapat perlahan terbuka. Seorang wanita berpakaian putih perlahan keluar dengan langkah arogan. Dadanya yang besar memiliki lencana yang berkedip di atasnya. Ada 6 bintang ungu keemasan cerah di atasnya. Kelas tinggi level 6. Ujian untuk lanjutan tingkat 6 telah selesai. Klan Bai telah meninggal. Pengumuman Han Li membuat senyum arogan wanita berpakaian putih itu semakin lebar. Dia merasakan tatapan iri dan harga dirinya sangat terpuaskan. Wanita dingin itu berjalan ke sisi wanita tua berpakaian abu-abu. Matanya menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana dia akan membiarkan aksi besarnya berakhir. Selanjutnya tes kelas menengah level 7. Saya pribadi yang akan melakukan tesnya. Ikuti aku. Tatapan Han Li agak tidak berdaya saat dia melirik Xiao Yan, yang tampak acuh tak acuh sejak awal. Dia menggelengkan kepalanya dan masuk ke ruang pemeriksaan Tian. Xiao Yan tidak ragu-ragu saat melihat Han Li pergi. Dia mengikuti Han Li dan mereka berdua perlahan menghilang ke sebuah ruangan di depan banyak tatapan. Sekelompok wanita tua berpakaian abu-abu mungkin telah menyelesaikan ujiannya, tetapi mereka tidak segera pergi. Sebaliknya, mata mereka menunjukkan ejekan saat mereka menatap Ye Song dan tertawa dengan cara yang gelap. Cih, aku ingin tinggal dan melihat apakah bocah nakal itu masih mempunyai mulut yang buruk ketika dia gagal dalam ujian. Ye Song, sepertinya kamu akan kehilangan muka lagi hari ini. Bab 1133 mengajarkan pelajaran. Ye Song meletakkan tangannya di belakang punggungnya menghadapi ejekan wanita tua berpakaian abu-abu sambil menunggu hasil tes akhir. Setengah jam berlalu sebelum pintu Tian yang tertutup rapat perlahan dibuka dengan sedikit suara berderit. Perhatian semua orang di ruangan itu meningkat ketika mereka melihat akhirnya ada reaksi. Setelah itu, mata mereka langsung terfokus pada pintu. Sosok berambut putih perlahan keluar setelah pintu dibuka. Pada saat ini, Han Li sedang mengerutkan alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Kegembiraan langsung muncul di wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu saat melihat tingkah Han Li. Setelah itu, matanya beralih ke area di belakang Han Li. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di tempat itu. Semua tatapan di ruangan itu langsung berhenti di dadanya saat dia muncul. Tempat itu, saat ini masih kosong. Cek. Ekspresi mengejek dengan cepat muncul di wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu setelah dia gagal melihat lencana level apapun di dada Xiao Yan. Tawa bangga tanpa sadar keluar dari tenggorokannya.
Wanita dingin berpakaian putih di samping wanita tua berpakaian abu-abu juga mengangkat sudut mulutnya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya. Orang ini memang badut yang hanya tahu cara bertingkah hebat. Lucu sekali dia menunggu di sini selama setengah hari. Orang tua dari klan Qiu itu juga menggelengkan kepalanya. Matanya mengandung rasa kasihan saat dia melirik Ye Zhong. Klan Ye ini sepertinya sudah benar-benar selesai. Ye Zhong hanya mengerutkan kening sebelum tatapan di ruangan itu dipenuhi dengan berbagai emosi. Namun, ekspresinya tidak sepucat yang dibayangkan orang lain. Dia jelas menyadari kemampuan Xiao Yan. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia 100% yakin bahwa Xiao Yan bisa mendapatkan lencana alkemis kelas menengah tingkat 7, dia, setidaknya, 80% percaya diri. Terlebih lagi, melihat ekspresi Xiao Yan, sepertinya bukan seseorang yang gagal. Hehe, sampah tetaplah sampah. Tidak peduli bagaimana seseorang melompat, dia hanya akan menjadi badut. Klan Ye sudah selesai. Tawa memekakkan telinga dari wanita tua berpakaian abu-abu terdengar di dalam ruangan. Kegembiraan di hatinya saat melihat Xiao Yan gagal sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa digambarkan dengan kata-kata belaka. Han Li mengerutkan kening melihat wajah tawa tajam wanita tua berpakaian abu-abu itu. Dia fokus padanya dan dengan lemah berkata, "Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Siapa yang memberitahumu bahwa dia gagal dalam ujian?" Suara Han Li menghentikan tawa wanita tua berpakaian abu-abu itu. Wajahnya segera menjadi sedikit tidak stabil saat dia tertawa terbahak-bahak. Diakon Han tidak perlu memberikan wajah apapun kepada Ye Zhong. Jika bocah ini telah lulus ujian, mengapa saya tidak dapat melihat lencana levelnya? Han Li memandang wanita tua berpakaian abu-abu ini dengan agak menyedihkan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia telah berhasil lulus ujian kelas menengah level 7. Alasan mengapa saya tidak memberinya lencana level adalah karena saya yang dulu merasa bahwa dia seharusnya bisa mendapatkan lencana level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, saya berdebat apakah saya harus membiarkan dia pergi ke markas Menara Pil untuk mengikuti tes lagi." Suara Han Li terdengar jelas seolah sambaran petir meledak di tanah. Hal itu menyebabkan wajah semua orang langsung menegang. Tatapan tidak percaya mereka tertuju pada wajah Xiao Yan. Wanita berpakaian putih khususnya sangat tidak percaya. Ekspresi wajahnya sangat menarik. "Diakon Han, kita harus melupakan perjalanan ke markas untuk diuji." Xiao Yan rupanya tidak memperhatikan wajah kaku saat dia berbicara dengan Han Li di depannya. Han Li terkejut mendengarnya. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya saat dia mengeluarkan lencana mempesona dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia dengan sopan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Karena kamu bersikeras, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Jika Anda punya waktu, saya menyarankan Anda pergi ke Menara Pil untuk menjalani tes. Saya yakin Anda mempunyai kemampuan itu." Xiao Yan secara acak menyerahkan lencana itu setelah menerimanya. Lencana ini gelap karena gairah. Ada nyala api yang menyala di lencana itu. Sebuah menara besar terbakar. Menara itu memiliki 7 bintang terang berwarna ungu keemasan. Namun, bintang ketujuh sedikit lebih redup dibandingkan bintang lainnya. Banyak tatapan di dalam ruangan terkejut ketika mereka melihat lencana mempesona yang diserahkan Xiao Yan di tangannya. Ruangan itu segera menjadi sunyi senyap. Kelas menengah tingkat 7. Bahkan wanita tua berpakaian abu-abu, pria tua dari klan Qiu, atau bahkan Han Li belum pernah mencapai level itu. Namun sekarang, lencana yang mewakili kemuliaan ini telah mendarat di tangan Xiao Yan, yang tampak seperti seorang pria yang sangat muda. Wajah Ye Zhong dipenuhi dengan senyuman. Ia mengelus jenggotnya, apalagi saat melihat ekspresi menarik dari wanita tua berbaju abu-abu dan yang lainnya. Kegembiraan yang sulit digambarkan muncul dari hatinya. Sejak kemunduran klan Ye, sudah lama sekali dia tidak melihat orang-orang ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu berubah dengan mudah saat dia melihat lencana di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. "Diakon Han, mengeluarkan lencana tingkat bukanlah lelucon. Apakah Anda yakin tidak ada yang salah dengan tes ini?" Ekspresi Han Li tenggelam saat mendengar kata-katanya. Dia bertanya, "Apakah kamu ragu bahwa diriku yang lama telah merusaknya?"
Wanita tua berpakaian abu-abu itu buru-buru tersenyum saat melihat wajah Han Li yang tenggelam. Beraninya aku? Namun, hanya saja aku merasa kesulitan klan Ye, yang telah menurun sedemikian rupa, mampu menghasilkan alkemis muda tingkat 7. Wanita berpakaian putih di samping wanita tua berpakaian abu-abu juga perlahan pulih. Matanya rumit dan aneh saat dia melirik Xiao Yan. Rasa jijiknya telah hilang sepenuhnya sekarang. Meskipun dia berada di level kelas atas tingkat 6, dia dengan jelas memahami betapa besar perbedaan yang ada antara dirinya dan seorang alkemis tingkat 7. Terlebih lagi, Xiao Yan ini adalah seorang alkemis kelas menengah tingkat 7. Di bawah lencana alkemis kelas menengah tingkat 7 ini, semua harga dirinya bahkan tidak layak untuk disebutkan. Seseorang yang mereka olok-olok sejak awal menerima hasil tes yang jauh melebihi mereka. Ini sama dengan menampar wajah mereka semua, menyebabkan mereka merasakan sakit yang membara. Hei, apa yang bisa dibanggakan? Dia hanya seorang alkemis kelas menengah tingkat 7. Aku tidak percaya dia bisa menyelamatkan klan Yemu. Wanita tua berpakaian abu-abu itu tidak bisa menahan cibiran setelah melihat senyuman di wajah Ye Zong. Namun, dia tidak merasa perkataannya mengandung rasa asam yang sangat kuat. Ayo pergi. Wanita tua berpakaian abu-abu tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi setelah berubah menjadi pucat oleh lencana kelas menengah tingkat 7. Dia menjerit dingin, berbalik, dan pergi. Tunggu. Wanita tua berpakaian abu-abu baru saja berbalik ketika sebuah suara samar tiba-tiba terdengar. Langkah kakinya terhenti saat dia berbalik. Matanya mengandung senyuman dingin saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, "Nak, apakah kamu berniat melihat diriku yang dulu? Kamu baru saja bilang aku sampah, kan?" Senyum tipis muncul di wajah Xiao Yan saat dia melihat wanita tua berpakaian abu-abu itu. Dia bertanya dengan lembut. Wanita tua berbaju abu-abu itu menyipitkan matanya. Rasa dingin melintas di antara mereka ketika dia berkata, "Anak muda, jangan bilang padaku bahwa kamu tidak mengizinkan orang lain mengatakan apapun tentangmu. Sepertinya ajaran klan Ye semakin buruk." Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Kakinya dengan lembut melangkah ke depan dan suara guntur yang teredam muncul. Tubuhnya tiba-tiba menghilang dalam prosesnya. Wajah wanita tua itu berubah saat tubuh Xiao Yan menghilang. Dia membalik lengan bajunya dan douki yang agung keluar dari tubuhnya. Matanya yang gelap dan tajam menyapu sekelilingnya. Bang! Suara hembusan angin yang rendah dan dalam muncul dari belakang wanita tua berpakaian abu-abu itu tepat saat tubuhnya ditarik ke belakang. Wajahnya menjadi dingin saat dia berbalik dan melayangkan pukulan ke depan. Kekuatan yang sangat besar dan kuat bertahan di atas tinjunya, menyebabkan gelombang riak terbentuk di angkasa. Tinju wanita tua berpakaian abu-abu baru saja dilempar keluar ketika ruang di depannya berfluktuasi. Sebuah pukulan sederhana menembus ruang dan bertabrakan dengan tinjunya dengan kejam. Bang! Riak angin kencang melonjak ketika kedua tinju bertabrakan, mengguncang sekelompok wanita tua berpakaian abu-abu hingga mereka buru-buru mundur. Wajah wanita tua berpakaian abu-abu itu menjadi pucat seketika setelah kedua tinjunya bertabrakan. Kejutan muncul di wajahnya. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya terbang mundur dan akhirnya bertabrakan dengan tembok. Kecuali Ye Zong, semua orang di ruangan itu memperlihatkan wajah terkejut saat melihat wanita tua berpakaian abu-abu itu memuntahkan darah karena kekalahan dalam pertarungan pertama, terutama untuk 3 anggota klan Bai lainnya. Mereka dengan jelas memahami kekuatan wanita tua berpakaian abu-abu ini. Dia memiliki kekuatan Hou Zong, namun dia bahkan tidak mampu memblokir satu pukulan pun dari Xiao Yan. Ketiganya saling bertukar pandang. Wanita berpakaian putih di antara mereka sangat terkejut hingga wajahnya menjadi pucat. Sosok Xiao Yan perlahan muncul di depan wanita tua berwajah pucat dan berpakaian abu-abu. Matanya dengan acuh tak acuh meliriknya saat sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan sedingin es. "Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mengucapkan kata, sampah, di hadapanku?" Bersambung ke episode 218. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.